Perjalanan itu nggak melulu ada tujuannya guys. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman gabut nyore bareng ke arah Puncak 2 nih. Biasa kerja setengah hari kita cari tempat atau destinasi yang deket-deket aja dari rumah. Untuk nenangin pikiran, buat refreshing sejenak, ini bisa banget jadi referensi teman-teman juga nih. Gimana perjalanannya hari ini? Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir. Nggak usah lama-lama, kita lanjut videonya. Masuk dekat pertigaan ini nih, Cibarusa guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tinggal di daerah Cibarusa nih, pasti hafal betul nih pertigaan Cibarusa. Ini ke kiri ke Loji nih guys. Ke kiri ke Loji yang jembatannya sampai sekarang tuh masih rusak. Kemarin tuh longsor kena hujan bulan apa ya? Pokoknya itu jembatan yang mau ke Loji itu yang dari Cibarusa. Dia baru dibenerin, udah bener mulus. Selang beberapa bulan rusak lagi. Nah ini pasar Cibarusa nih. Pasar Cibarusa. Yang pasar tuh ramenya pagi ke siang. Ke sore dia nggak begitu rame. Karena dia bukan pasar yang yang 24 jam gitu kan. Masuk di pertigaan Cibucil nih. Pertigaan Cibucil itu pertigaan yang mengarah dari Cibubur, jalan alternatif Transyogi ke arah mau ke Cianjur, ke Jonggol, ke Cariu nih guys. Jadi itu pertigaan. Kalau kita dari kiri itu dari Cikarang, dari Cibarusa, ke kanan ke arah Transyogi, arah Cibubur, atau arah ke Depok juga bisa tuh ke kanan, ke Cilengsi. Berisik banget. Ke kiri ini arah Jonggol, Cariu, Cianjur. Kita ke kiri, kita gas lagi masuk ke Jonggol. Jonggol itu udah masuk Kabupaten Bogor ya teman-teman ya. Jadi mungkin perbatasannya Bekasi sama Bogor itu ya jalan raya ini nih. Kalau di kamera suara anginnya masuk, mohon dimaklum ya guys. Jadi emang suara angin tuh di sini emang anginnya kencang banget. Mantul dari visor, mantul langsung ke helm. Gak enak banget memang. Jadinya apa ya, langsung bus gitu. Nggak bisa diprediksi. Tapi kalau misalnya nggak dipakein visor depan, anginnya berasa banget ke dada, jadinya serba nggak enak tuh. Ambulan. Wah burung bro. Jual beli tuh kayak burung tuh. Burung-burung hias atau burung adu kayaknya, burung lomba ya. Ambil kanan dulu. Wah awannya udah hitam guys. Langitnya udah semu-semu abu-abu. Kita ambil kanan ini di Tugu Tegar Beriman nih guys. Tugu Tegar Beriman kita ngambil ke kanan. Tuh, kalau ke kiri kan ke Cianjur, ke Cariu bisa, kalau Loji bisa. Ini kita ngambil ke kanan nih, masuk Jonggol, nanti masuk daerah Daye, daerah Sukamakmur lewat sini. Jadi kalau misalnya mau ke Puncak 2, alternatif yang mau ke Puncak Cisarua nih atau mau ke Cibodas, nggak mau lewat Puncak Megamendung atau Cisarua, bisa lewat sini nih. Kalau yang gabut lewat sana gabut, bisa lewat sini nih. Atau kalau misalnya dari Puncak Pas atau Puncak Cipanas ya, mau arah turun ke Depok umpama, Depok atau ke Bekasi, tuh enaknya kalau mobil ada sunroofnya gitu tuh, anak kecil bisa nongol loh. Lanjut lagi kalau misalnya teman-teman mau pulang ke arah Depok, ke arah Bekasi dari Puncak Cipanas atau Gunung Mas ya, bisa lewat sini nih. Kalau gabut waktu panjang bisa lewat sini, jadi sembari refreshing lagi. Jadi lewat Puncak 2 tuh enak guys. Lewat Puncak 2 enak, sejuk, dingin kalau bisa gue bilang. Udah gitu pemandangannya juga nggak kaleng-kaleng.
enak banget lah. Ntar kita lewatin, mudah-mudahan sih cuacanya mendukung ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke arah Puncak 2 arus atau Sukamakmur, kalau bisa ngisi bensin di sini aja dulu nih. Kalau pengen ngisi di pom bensin ya, kalau eceran sih di atas juga banyak. Ini soalnya pom bensin terakhir nih. Kita ngisi-ngisi dulu yuk. Pakai sarung tangan dulu. Ya, sarung tangan. Soalnya dari tadi panas, mendung, panas, mendung. Kayak pakai sarung tangan aja lah. Gas. Jadi kita ke kiri. Jadi ini dari pom bensin daerah Jonggol Daya. Masuk kiri terus ke arah naik ke Sukamakmur. Jadi ini gue udah pakai mic dari DJI-nya nih, pakai DJI mic mini. Mudah-mudahan suaranya lebih bagus ya daripada yang pertama tadi. Soalnya anti bisingnya lebih bagus DJI daripada mic receiver. Soalnya mic receiver gue juga nggak terlalu bagus sih anti kebisingannya, jadi mendingan pakai DJI-nya. Di rumah tadi sama sekali nggak mau nyambung ininya, wirelessnya dari mic mau ke kamera sama sekali nggak mau nyambung. Jadi gue pakai receiver dulu. Di jalan tadi habis ngisi gue nyobain, nyambung. Nyebelin banget. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya kita lanjut lagi perjalanannya. Enaknya kalau misalnya pakai mic wireless tuh, kalau misalnya hujan masih bisa, berisik banget CBR, masih bisa main hujan-hujanan kita. Cuman kalau misalnya pakai mic receiver kan nggak bisa main hujan-hujanan ya. Kita gas lagi. Ini baru sampai, baru Jonggol mau masuk ke Daya nih. Ntar biar nggak kehujanan ya, mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Jadinya kita bisa enjoy jalannya, nggak buru-buru, menikmati nyore kita di jalan atau di mana lah, nanti kita ngopi-ngopi kan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kamu semua atau teman-teman semua yang mau jalan-jalan short time atau jalan-jalan singkat buat nenangin pikiran dari hutang atau dari putus pacaran ya kan. Jadi nggak terlalu jauh, sebentar ya, tapi bisa lumayan lah, bisa agak relax, cari udara dingin biar kepala juga dingin. Oh ya, BTW di sini tuh dulu tuh banyak, di daerah Jonggol pelosok sini tuh masih banyak teman-teman pom bensin yang selain plat merah ya, jadi kayak mobile pom bensin mini mobile. Ntar gue cantumin deh gambarnya. Kalau di daerah kalian juga ada nggak? Di sini dulu masih ada banyak, tapi makin kesini pada tutup, bangkrut. Jadi nyebelin banget. Jadi ngisi bensin itu sebenarnya di dekat tempat tinggal gue tuh ada kerang, ada Shell ya. Tapi setelah udah berapa bulan ini kan, semenjak kasus pom bensin swasta langka itu, jadi gue kalau ngisi bensin tuh agak jauh. Mau ngisi nyari turbo tuh agak jauh. Kebenaran aja tadi di pom bensin yang tadi gue ngisi tuh di Jonggol ya, yang mau ke Daya ini, dia turbo ada, makanya ngisi turbo aja lah. Tadi ngisi 100.000. Emang biasanya kalau gue ngisi bensin motor ini kebo, biasa ngisi satu kotak tuh ngisi 100.000 gitu. Jadi bisa dipakai lama, bisa dipakai jangka panjang gitu, beberapa hari. Soalnya tangkinya kan lumayan gede juga. Dia kalau nggak salah tangkinya 12 liter atau 13 liter gitu. Yuk kita jalan lagi teman-teman. Kalau di sini tuh jalannya halus ya. Maksudnya
Maksudnya jalannya beton, nggak ada lubang. Tapi bumpy, kedengeran ya dari suara gue ya. Suara gue bergetar-getar ya. Iya. Di sini tuh bumpy jalanannya. Jadi betonnya tuh nggak rata. Ya ini Almas yang tadi nih, yang anak kecil nongol di sunroof. Apa nggak debuan itu, Pak? Debuan, Pak, anak lu, Pak. Batuk-batuk nanti. Bapaknya kayaknya mau jalan-jalan juga nih ke Puncak 2 kan, lumayan enak tuh, adem, seger. Yuk kita gas dulu. Beberapa jalan di sini tuh masih ada ya guys, titik-titik yang masih rusak kayak gini nih. Tapi nggak rusak banget sih sebenarnya. Jadi ada yang putus. Ini gua rasa sih gara-gara emang jalannya tuh nggak ada pembuangan airnya kalau hujan. Jadi kan airnya ngumpul di situ, jadinya bikin rusak jalan. Soalnya kalau aspal ya, setahu gua kan kalau aspal dia kalau ada lubang kecil aja, kalau misalnya nggak langsung ditambel, terus di daerah situ emang airnya tergenang, biasanya ya butiran-butiran aspalnya lama-lama lepas dari lemnya. Ya udah, jadi dari lubang kecil jadi gede lah, jadi besar. Ini di depan mau masuk ke Pasar Daya. Pasar Daya nih guys. Enak banget nih kalau misalnya Pasar Daya ini, kalau misalnya kita camping di Puncak 2, Sukamakmur gitu kan, atau Sukawangi. Belanja logistiknya di sini nih, enak nih. Jadi mau nyari makanan mateng atau mau nyari makanan mentah juga ada. Nyari sayur-sayur gitu ya. Atau mau nyari nasi padang, chicken, di sini juga banyak. Jadi camping udah tinggal bawa makanan. Nyari buah juga banyak di sini. Tuh mangga-mangga, segar-segar banget ya. Nah, kalau di jalan, lagi jalan kayak gini, ngeliat buah-buah tuh buset dah. Kayaknya menggoda banget, apalagi kayak ngeliat jeruk, ngeliat kelapa, aduh. Ya elah, tengah ada yang bolong, kita lewat yang pinggir. Masya Allah, polisi tidurnya di sini banyak. Tuh di atas awannya mendung guys. Awan mendung bukan berarti hujan, tapi kalau mendung itu udah yakin pasti hujan. Jadi naik-naik ke Puncak 2 tuh sebenarnya tujuannya dari pertama punya kebo ini tuh gue belum pernah nyobain nanjak-nanjak nih guys. Jadi kan banyak yang bilang X-Max tuh di tanjakan tuh lemah gitu ya. Mesinnya doang 250, tapi buat nanjak-nanjak tuh dia boyo gitu kan. Nah, makanya gue selama punya tuh gue belum pernah nyobain sama sekali. Biasanya kalau jalannya sekira-kira tripnya agak nanjak-nanjak, gue milih pakai CB. Karena kalau yang jalan nanjak-nanjak itu biasanya kan jalannya agak rusak ya. Makanya nggak pernah pakai kebo, pakai CB mulu. Makanya gue mau nyobain lah. Nggak tahu lah ntar di jalan kayak gimana. Katanya juga masih ada perbaikan kan di Puncak 2. Nggak apa-apa lah, kita sekalian nyobain kan. Takutnya ntar kita mau trip agak jauh lagi, kita pengen pakai kebo, nanti kita malah nggak tahu feelingnya ya kan. Ini kita trip tipis-tipis aja, pendek-pendek. Nah kalau ada yang komen, "Bang, lu mah ke Puncak 2 mulu lah, gimana ya?" Lah orang kita juga kerja sih. Kita kerja, terus ada waktu pendek dikit, cuma sebentar lagi kan. Kalau nggak pas lagi ada momen libur panjang ya udah kita bikin video sekalian aja buat referensi kan. Kalau umpama mau ngopi doang atau mau kemana ke daerah puncak yang deket-deket dari Cikarang, Bekasi kan, ya nggak apa-apa lah. Toh juga kan biasanya kalau di setiap perjalanan pasti kan ada cerita berbeda ya. Iya. Di setiap kilometernya pasti ada cerita. Begitu guys. Bukan karena bosen apa gimana, enggak. Gue yang ngejalanin aja nggak bosen.
Lah nggak tahu sih ya kalau misalnya yang nonton bosen ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kan kita ngajak mainnya kan ke tempat-tempat yang apa ya, yang nggak ngebosenin gitu loh. Puncak, Cisarua, kalau nggak ke Puncak 2 gitu kan. Sukamakmur. Sukamakmur itu salah satu astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Sukamakmur itu salah satu tempat epic loh guys. Dekat dari Bekasi, tapi pemandangan sama hawanya tuh ya dingin gitu loh, nggak ngebosenin lah. Beberapa kali, mungkin ada puluhan kali mungkin gua ke Puncak 2 dan gua aja nggak bosen gitu. Ya, kabar buruk nih, ada titik-titik hujan ini di helm udah berasa nih. Ya, gue lanjut lagi nanti kalau misalnya udah mau nanjak-nanjak, nanti gue shoot lagi guys. Iya bener ini, ada titik-titik hujan nih masuk ke helm, kena helm. Gue yakin sih di atas nih di Puncak 2 nih kayaknya udah hujan deh. Soalnya ada tadi yang pakai jas hujan arah dari atas. Soalnya udah gelap banget arah ke atas. Gak apa-apa lah. Kalau udah niat mah jalanin aja ya. Oh, hujan ya pakai jas hujan gitu aja udah. Kita gas lagi. Di sini mobil banyak yang ngebuang jalan pas belokan tuh. Jadi dia beloknya tuh ngelebihin jalan gitu jadinya. Kita kalau pas belokan kudu ngelakson dulu. Motor, mobil sering banget bablas beloknya. Jadi ngebahayain juga. Tuh kan, tambah mendung kan naik sini kan. Ntar kalau misalnya emang udah hujannya agak deres, pakai jas hujan aja lah. Daripada nunggu kan, mendingan pakai jas hujan. Masih banyak yang nyari rumput buat makan kambing di sini. Yo, mantap mamen. Jalannya masih ada yang rusak nih di sini tuh. Soalnya di sini kalau hujan airnya deras banget ini, pada ngalir ke jalan dari atas. Air dari atas pada masuk ke jalan. Mendung bro, jalan rusak ya, apalagi mau musim hujan begini ya udah tambah parah dah. Orang di sini nggak ada apa sih selokannya, aliran airnya nggak ada. Jadinya tambah rusak, yang rusak tambah hancur. Ya. Di sini nih salah satunya nih. Ini kagak pernah bener ini jalan, bener dari sini nih. Ini yang ini nih. Jalannya orang pernah bener. Hancur mulu. Biasanya kan ada astagfirullah. Biasanya ada yang ngecrek di situ. Kita gas lagi, jual duren tuh. Udah musim ya duren ya. Mantap. Oke. Wow, ngeri-ngeri sedap nih, banyak pasir di jalan. Hati-hati ya. Di sini udah bisa ngeliat tuh perbukitan tuh, gokil banget tuh. Udah bisa perbukitan, udah bisa ngeliat. Udah mulai banyak hujannya ternyata. Tapi dari atas sih masih ada yang belum pakai jas hujan nih. Hujan lokal nih di sini dulu nih kayak ini. Yuk kita gas dulu lah. Kalau hujan ya berhenti pakai jas hujan, oke? Yuk pantengin terus. Akhirnya pakai jas hujan juga. Kayaknya hujannya awet. Tungguin 10 menit nggak reda.
Ya hujan aja lah. Waduh, longsor. Oh, jalurnya pecah bro. Oh, jalur puncak 2 tuh emang jalannya kadang-kadang wak-wow juga ya. Kadang-kadang rusak, gampang rusak jalan puncak 2 karena apa ya? Anginnya gede bro. Astagfirullah. Jalur puncak 2 tuh sering rusak karena jalannya mungkin tanahnya tanah labil ya. Ini niat banget ini, udah hujan bukannya pulang, malah diterusin, digaskan. Soalnya emang dari kemarin tuh berapa hari yang lalu, dari kemarin pokoknya udah seminggu ini lah, emang udah masuk musim hujan ya, jadinya gimana? Pasti hujan terus lah kalau sore. Ya kan, tempat kalian juga kan ya, di tempat teman-teman daerah mana sih yang udah masuk bener-bener musim hujan? Soalnya di Cikarang, Bekasi udah masuk musim hujan nih guys. Udah emang wayahnya tiap sore hujan. Jadi mau gimana? Tadi tuh jam 2 tuh dari rumah, setengah 2 ya, dari rumah itu masih panas. Makanya pede aja lah, wah kayaknya hari ini cerah nih. Cuman ya ternyata cuma sampai jam berapa ini? Jam 3. Jam 2 lewat 54. Ternyata hujan juga sih. Ya udah, kita kalau misalnya emang udah niat jalan, nih jalan aja lah. Hari jas hujan ini ngapain? Pusing ya kan? Udah gitu jalan sendiri juga. Kecuali sama boncengan tuh, sama sekeluarga, anak, istri, bawa semua. Aduh, kalau hujan repot, kasihan ya kan. Cuma kalau sendiri mah bodo amat. Jalan terus tuh. Kalau hujan gini malah kadang awan yang di gunung tuh apa sih, kabut ya, malah bebas gitu loh tuh. Gunungnya kelihatan tuh malah tuh, mantep banget tuh liatin gunungnya. Masya Allah, gunungnya malah kelihatan ya. Anginnya kenceng banget bro. Ini pohon kapasnya pada jatuh. Untung tadi gue berangkat, helm kacanya udah gue bersihin pakai water remover treatment anjay. Jadi air hujan nggak terlalu nempel di di kaca helm. Jadi nggak terlalu bikin kotor helm gitu lah. Jadi cepat kering air. Lah, di sini kering bro. Lah hujan lokal berarti. Ini kering ini di sini. Lah kayak tikus kecembur ini jadinya. Di bawah hujannya kayak gitu. Nyampe sini kering jalanan. Gak apa-apa lah. Kalau emang gak hujan lagi, ntar nunggu kering aja jas hujannya, baru dilipat. Oh, di sini terang ternyata guys. Tuh, ini Mobile One nih, kayak gini loh teman-teman nih. Pom bensin kayak gitu tuh di tempat kalian banyak nggak? Soalnya di sini daerah Jonggol nih, naik ke atas ke Sukamakmur nih banyak. Nah ini warung Tengsau, warung tengah sawah. Itu tadi warung itu yang tadinya kecil guys, tadinya kecil terus viral, rame, sama yang punya mungkin direnovasi, dibagusin lagi gitu loh. Kita coba performanya X-Max, nanjak-nanjak kayak gini. Soalnya kan di beberapa kali Matic Yamaha yang gue punya ya, pernah punya itu kayak NMAX, terus Lexi 125, Lexi 155 itu enak guys buat nanjak-nanjak tuh, nggak ada masalah, gacor aja gitu. Terus Aerox
Aerox tuh buat nanjak-nanjak juga gacor, boncengan juga enak. Kalau misalnya sampai X-Max ngedon mah ditanjakan lah lucu ya, CC 2,5 masa tanjakan boyo. Coba kita lihat aja. Ntar kalau misalnya emang boyo, apa yang harus di custom, apa yang harus dirubah gitu kan, nanti tinggal kita pikirin. Di depan ini pertigaan Pasar Sukamakmur atau Pasar Tonggo atau Pasar Tanggul gitu. Cuman teman-teman biasa nyebutnya Pasar Sukamakmur. Ini kita belok kiri. Kalau lurus itu ke arah Citerep. Jadi yang dari Citerep itu nongolnya ketemunya di sini juga, di pertigaan situ juga. Kita belok kiri, langsung ngambil gaspol. Di depan ini lagi dibangun apa lagi? Wah, ini kayaknya kafe lagi nih, tempat makan lagi nih. Sama kayak yang di sebelah sini nih. Wah, pakai truk molen pula. Wah. Gila pembangunannya di sini ya. Cuman ada konsekuensinya nggak, ntar kayak tanah pada longsor apa gimana? Nggak tahu lah. Wah, geluduk-geluduk. Petir menyambar. Berarti di sini emang belum hujan nih, guys. Di sini belum hujan, belum kebagian hujan berarti di sini ya. Baru di bawah aja. Hujannya malah duluan bawah ya. Sejauh ini mah buat nanjak-nanjak mah so-so lah. Jadi nggak boyo-boyo banget. Ini nanjak yang salah satu tanjakan yang panjang ini masih oke-oke aja sih nanjak. Tapi mungkin juga harus ada momen ya. Coba nanti kita cobain pas di tanjakan 2000 atau di yang setelah pertigaan mau ke Gunung Batu tuh. Mau ke Gunung Batu tuh pertigaannya tuh nanjaknya ya lumayan, guys. Welcome to Sirnajaya Village. Jadi kalau misalnya dari bawah itu udah ada ancang-ancang, udah kenceng sih, mustahil sih kalau misalnya nggak kuat nanjak ya. Yang jadi masalah kan kalau misalnya ditanjakan berhenti, itu dia kuat nggak nanjaknya gitu. Kira-kira gimana? Yang punya X-Max juga, khususnya X-Max lama ya, ada kesulitan nggak kalau misalnya buat nanjak-nanjak? Terus kalau misalnya emang ada kesulitan, terus solusinya diapain, guys? Teman-teman ganti apa? Atau ganti roller kah? Atau ganti per CVT-nya kah? Coba sharing-sharing di komentar boleh, guys. CR-V, kalau lihat CR-V seger tuh nafsu banget ngeliatnya. Nanjak-nanjak ya lumayan lah, dia nggak perlu gaspol juga udah nanjak sih sebenarnya, cuman yang nggak enteng-enteng juga. Ini kalau ke kanan bisa ke arah Saung Bahagia atau ke situ Rawa Gede bisa tuh, ke Curug Cidulang juga bisa. Ini ke kiri. Wow, orang sini bawa motornya yang emang warga lokal sini ya, motornya udah pada kenceng-kenceng, mungkin tahu kali ya udah mau hujan gitu ya. Tuh ini kalinya nggak terlalu deres ya. Ini nanjak nih, lumayan nih nanjaknya nih. Nah ini nanjaknya lumayan nih di sini nih, bisa nanjak ah, enteng-enteng aja, nggak sampai gaspol gitu, enggak, masih enak. Ntar di depan kita coba lagi tanjakan ya, yang lebih ekstrim lagi. Kalau ke kiri kan ke Gunung Batu nih, ke Kidemang, warung kopi Kidemang. Nah ini kita ke kanan nih, ke kanan ini nanjaknya lumayan nih, guys, panjang juga nih, tuh panjang nih, tuh kan panjang pas depan Grand Villas. Ini panjang ini tanjakannya, tapi ya aman lah. Ini TCS-nya gue matiin ya. Ini TCS-nya atau apa sih namanya? TCS tuh panjangannya, anjay.
Oh, masih enak nanjak. Ini nanjak lagi, nanjak terus nih. View-nya Masya Allah. Di sini kering guys, belum hujan. Relatif masih kebuka malah atasnya, nggak ketutup awan gelap. Ya nanjak so-so lah, nggak terlalu berat, tapi juga kayaknya nggak bisa digaspol gitu loh kalau pas tanjakan. Nah ini apa lagi nih? Tanah kafling. Lah tanah kafling. Lah ntar kalau longsor bagaimana bro? Modern Hills. Ada lagi bikin kafling di gunung. Lah pantas pada banjir ya. Resapan airnya di atas lama-lama udah nggak ada. Ngebacol banget ngomongnya. Wih, tapi enak juga ya. Baru sekali ini bawa kebo ke atas nih. Ternyata enak juga. Nikung-nikungnya ya berat tapi nggak terlalu sulit lah dikendalin. Biasanya ke atas ini pakai motor batangan sih, biar enak gitu maksudnya. Pakai kebo ini baru sekali ini nyobain lah. Enak. Nah di depan ini ada tanjakan yang dia emang bener-bener patah banget guys. Coba nanti di depan apa masih jauh ya? Coba kita jalan lagi. Tuh jalannya belok-belok kayak begini bro. Tuh. Untung masih kering ya di atas ya. Jadi kita masih enak buat belok-belok. Nggak licin gitu maksudnya. Enak bro, main-main bro, puncak 2 bro, jalanannya enak sumpah. Gue aja kadang-kadang pengen kayak seminggu sekali itu kesini gitu. Karena ya udaranya dingin, jalanannya halus gitu loh. Terus apa namanya, makanannya masih kayak warung-warung kopinya tuh masih relatif murah gitu loh, nggak terlalu mahal. Kayak kopi sasetan segelas goceng mah masih worth it lah. Oh ada air. Nah ini nanjak nih bro. Dari sini nanjak terus nih, nanjak terus. Rawan nih di sini nih. Banyak yang pada bablas beloknya. Jadi dia ngelebihin garis beloknya. Ini gas manteng doang ya, nggak gaspol ini. Gue panteng aja, dia naik sendiri kok. Tapi ini gue sendiri sih, terus wah ini tanjakan gokil nih bro, tanjakan gokil nih. Tuh lu lihat, buseng, Masya Allah. Ntar ini begitu ke atas nih ada lagi, terus langsung belok kiri nih bro, liatin nih. Wah liatin, wah najak banget dulu. Terus belok kiri, set. Oke lah, mantap. Aman sih, aman. Pakai kebo aman lah, masih aman lewat sini. Ini ke kiri ke kanan langsung nih. Dari kiri masuk ke kanan, bye. Gas. Mantap bro. Wah mulai gerimis di sini nih. Oke. Alright. Ada Versys 2,5. Mantap. Beranjing tidur di jalan coba. Mulai gerimis lagi guys. Sampai udah mau nyampe atas gerimis. Padahal gue mau foto dulu di tanjakan 2000.
nggak jadi deh. Tuh jalanannya begini tuh, pada pecah tuh, ambles, jalannya pada ambles. Wow, jalannya begini bro. Tuh jalannya pada pecah. Kalau kena hujan begini lunyu jalanannya. Tahu lunyu? Lunyu tahu lunyu? Licin. Kalau baru gerimis kayak gini jalannya licin. Tanjakan 2000 bro. Slow sih. Coba ya di tanjakan 2000 nih. Nih coba kita pelan-pelan nih. Slow aja. Enak nanjak sendiri mah. Kalau boncengan kali berat ya. Enak. Udah yuk kita gaskan lagi aja. Bablasin. Tuh kanan Ciherang nih, nyampe pertigaan Ciherang nih. Tuh X-Max nyampe sini bro. Lah kata siapa X-Max nggak kuat nanjak. Coba kalau cuma puncak-puncak 2 mah ngangkat bro. Nggak tahu kalau ke Dieng mah atau kemana gitu ya. Puncak 2 libas, aman, terkendali. Nggak tahu kalau boncengan ya. Tuh di sini udah banyak warung-warung nih. Tadinya belum ada nih belakangan nih. Gaskan lagi. Selama belum hujan kita bablasin aja dulu ya. Kalau emang tekad gue bulat, gue langsung ke arah Hanjawar, nanti keluar ke Cibodas ke, gue pengen ke Gunung Mas, bener dah, ke rest area, pengen jajan di Gunung Mas. Sekarang itu jam 15.14, jam 3:04 masuk puncak 2 nih. Tadi dari rumah 1:30 ya. Dari rumah tadi 1:30. Ini nyampe puncak 2 jam 3:04. Kayak gini dah view-nya. Gokil. Masya Allah. Gua nggak ada niatan ngeres di sini ya. Biasanya kan gua ngeres di daerah-daerah sini nih, ngopi-ngopi aja atau ngewedang, makan mie rebus di daerah sini. Cuman ini kanan kan Cipamingkis nih, Curug Cipamingkis. Kita lintas aja nih, kita lintas sekalian mau lihat di sebelah mana yang katanya jalannya baru di beton. Nih teman-teman, kalau misalnya pengen nongkrong enak di daerah sini nih. Nih salah satunya nih di sebelah sini nih, kanan nih. Di sini satu atau di sini nih. Nah, tuh di sini harganya masih masuk akal, masih enak lah harganya. Kayak kopi-kopi gitu, mie rebus harganya masih enak banget. Masih enak di kantong. Bukan harga kafe ya. Alhamdulillah. Terakhir gue camping di sini nih, di kanan nih. Cisarua 2 tuh. Nih masuk ke kanan sono tuh. Cisarua 2. Terakhir camping di situ. Nah, ini nanjaknya lumayan nih daripada tanjakan 2000. Lebih enakan di sini nih, lebih terjal di sini nih. Karena begitu nanjak langsung belok kiri. Tuh, langsung belok kiri, guys. Cuman bedanya kalau misalnya yang tanjakan ini dia jalan dari bawahnya tuh halus, udah gitu jalannya bagus. Kalau tanjakan 2000 dia dari bawahnya tuh udah nggak rata jalannya, walaupun aspal tapi nggak rata. Lebih enakan yang di sini gitu. Tuh pada dibikin penginapan. Gue mau ngerinya kalau udah banyak banget penginapan di sini, nanti pada banjirnya efeknya ke bawah deh, ke daerah-daerah Sukamakmur sana tuh. Takutnya banjir bandang kayak yang udah kan kayak gitu ya. Ya bukannya nyumpain, cuman yang udah begitu memang di daerah-daerah pegunungan. Kayak kemarin pas di puncak aja kan kayak gitu kan, banyak villa-villa yang ilegal. Ini apa nih, penginapan ya, banyak villa-villa ilegal, akhirnya pada banjir. Soalnya kan dia tanah dikeruk-keruk, tanah di pohon pada ditebangin kan, tadinya buat penyerapan air malah buat
penginapan, buat villa. Yuk, kita gas lagi guys. Kita ke atas terus. Pokoknya tujuannya dari sini gua mau keluar ke Jalan Raya Puncak dulu, lewatnya Sate Hanjawar, lewat Taman Bunga Nusantara. Ya nggak ngelewatin sih, tapi ngelewatin jalan Taman Bunga Nusantara. Gua di sini ada anunya nih, ada danaunya, buat mancing, bisa buat mancing ini. Wih, gokil. Ada warungnya buat mancing juga, enak tuh. Kapan-kapan mampir-mampir lagi ke warung-warung yang baru-baru nih. View-nya bagus-bagus nih. Warung yang baru pada di pinggir tebing. Kalau misalnya hilaf tinggal loncat. Ya. Pasar buah, pasar sayur nih, pasar sayur Sukamakmur. Sini pasar sayur Sukamakmur apa Sukawangi ya? Pokoknya ini pasar sayur. Kalau ke kiri sana tembus Cario. Ini kita ke kanan. Jadi ini kita jalan-jalan itu kondisinya hujan gerimis ya guys. Biarin aja lah. Ya, teman-teman biar ngerasain kalau misalnya jalan-jalan gerimis-gerimisan kayak gini. Hujan. Soalnya udah niat jalan-jalan kan, ya udah gas aja lah. Nih tiris pisan nih teman-teman, kalau misalnya mau camping di sini nih, tiris pisan, bener-bener dingin nih di sini kayak. Soalnya di daerah Puncak 2 sini terdingin itu gue pernah nyobain camping itu sampai 17 atau 15 derajat gitu di sini. Coba bayangin 17 derajat aja. Itu biasanya kalau AC rumahan itu kan biasanya kita 23, 24 aja udah dingin ya. Lah ini di sini sampai 17 derajat. Ini aja udah dingin nih. Sukawangi Highland buat camping juga tuh. Nih nanjak nih guys. Wow tuh, ini nanjaknya lumayan ini. Jadi begitu habis jembatan langsung nanjak. Kadang-kadang kalau misalnya hujan itu jalanan licin, mobil yang penggerak depan itu pada selip. Tuh view-nya kayak gini guys. Luar biasa bro pemandangannya. Gue nggak ada niatan buat bawa drone sih, jadi emang musim hujan. Tuh kayak gini nih jalanannya nih yang baru dibeton. Berarti baru separuh ya. Baru dibeton separuh kayak gini. Ini kalau ada papasan mobil gimana ini, kagak ada yang jagain. Wow. Iya, kemarin jalanannya hancur banget ini di sini. Tapi cuma sedikit yang ngecornya. Kasih gini doang ya. Dikit banget ngecornya. Berapa meter itu di situ? Ada 100 meter kali ya? Kita gas lagi. Masya Allah, gue masuk. Aduh. Wah, elah nanjaknya lumayan ini bro. Teguk. Iya. Takut mentok. Lah dikit banget ini jalan, gimana sih ngecornya? Dikit-dikit begini. Oh ini baru dibagi esting. Mau dicor nih, nggak tahu kapan ngecornya. Soalnya mobil cor kan mau naik sini juga berat bro. Dari sana dia kalau nggak salah ya mobil molennya itu kalau nggak salah dari sana, dari atas, dari Cipanas lewat jalan sini. Kayak inget berapa tahun yang lalu ya. Soalnya berapa tahun yang lalu tuh jalannya sama nih kayak gini juga nih. Ini kayak balik lagi ke masa lalu jadinya begini nih. Hancur banget. Gak enak banget bro. Jadi berapa tahun yang lalu tuh jalannya sama begini nih. Nggak kelihatan jalanan pokoknya dah. Nggak kelihatan jalanan, terus apa namanya, isinya ya lumpur doang, lumpur sama air, becekan gitu ya udah.
Ini masuk perbatasan nih, perbatasan Cianjur nih. Jadi dari Bogor masuk ke Cianjur. Nah, di sini lumayan dah, udah bagusan nih jalanannya nih. Di puncak 2 nih enaknya view-nya tuh kadang-kadang berubah-berubah guys. Jadi kalau misalnya pas kita lewat pagi banget itu cantik banget. Kalau lagi lewat pas lagi kabut banget. Jadi macam-macam setiap lewat sini. Tapi pasti kalau lewat sini jarang banget dapat cerah, pasti dapat mendung tuh di atas tuh awannya awan mendung tuh. Bukitnya ketutup. Tapi di sini bagusnya dia perkebunannya kayak bawang itu terasering kayak gini cakep banget. Gue jadi inget pernah nyangkutin drone di sini nih. Mana ya? Iya. Nih di pohon sini nih. Helm gue jatuh. Drone gue nyangkut. Aduh. Ngambilnya susah payah itu. Drone bisa-bisa ya nyangkut di situ. Yuk kita gaskan lagi. Wah, ada suara tonggeret tuh kangen banget, kayak berasa mau pulang kampung beneran dah. Dengar suara tonggeret tuh aduh, Masya Allah. Bentar lagi mau lebaran juga ya guys ya. Kita kalau misalnya denger 2 bulan lagi, 3 bulan lagi mau puasa tuh merinding beneran deh. Bismillah lah, tahun besok masih bisa ketemu lebaran ya guys. Nggak kerasa udah mau lebaran lagi, udah mau 1 tahun lagi. Jadi rindu banget sama kampung, denger suara tonggeret. Aduh, teman-teman kayak gitu juga nggak? Kayak kalau dengar suara tonggeret atau dengar suara azan yang di daerah-daerah perkampungan gitu tuh kayak inget di rumah halaman gitu loh, di kampung halaman. Jadi inget masa kecil. Kangen banget, rindu banget kayaknya. Kangennya bukan karena kangen kampungnya, kangen pengen ketemu lebarannya lagi gitu loh. Pengen ketemu puasa lagi, pengen ketemu sholat Idul Fitri lagi, kayak gitu. Kadang-kadang jadi merinding kalau inget-inget udah mau masuk lebaran lagi gitu kan. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Ini jalanannya masih nggak jauh lagi sih, nggak jauh lagi nih keluar di Jalan Hanjawar. Jadi ntar kita ngelewatin warung Ciserah dulu. Warung Ciserah tuh warung pengkolan. Itu biasanya pada nongkrong di situ. View-nya kayak gini tuh, view-nya kayak gini. Nah, ini warung pengkolan Ciserah nih di depan nih. Warung Ciserah. View-nya nih kalau malam nih cakep nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nyobain ke warung sini malam-malam nih, city light-nya cakep asli. Kalau lagi nggak kabut ya. Tuh. Tuh, warungnya ditutup. Jalannya ditutup. Sepi tapi nih, nggak ada yang jualan ya. Tuh view-nya di sana tuh, gila bener, Masya Allah. Jadi di depan ini pertigaan Jalan Raya Hanjawar. Kalau misalnya ke kiri itu arah ke Cikalong bisa, terus ke Taman Bunga Nusantara bisa, terus ke arah Cirata juga bisa. Ini belok kiri ke arah Cikalong Kulon. Nah ini kita ngambil ke kanan nih, kanan masuk arah ke Jalan Raya Puncak Cibodas. Kenapa macet-macet ini? Oh ini jalan baru diaspal nih teman-teman.
Baru di aspal nih. Oh, lagi di pengerjaan. Lagi ada pengerjaan aspal. Oke. Nah, mantep nih, baru di aspal jalanannya. Jos. Amankan Pak Pol, amankan Pak TNI, biar nggak macet. Pasar Sate Hanjawar nih. Sate Hanjawar, hari biasa rame juga, buset. Ini di depan masuk Jalan Raya Puncak nih guys. Udah mulai dingin guys. Ini kanan ini Jalan Raya Puncak. Kalau ke kiri ke Cianjur, ke Cibodas, kita ngambil kanan arah ke Gunung Mas. Welcome to Jalan Raya Puncak. Udah lama banget nggak kesini. Berapa bulan ya nggak kesini? Lewat sini maksudnya. Kalau di tanjakan sini kalah sama Beat mah malu-maluin lah. Ya, malu-maluin bener ya kalau kalah sama Beat mah. Ayo, ini dia di samping nggak kuat nanjak atau gimana? Ayo. Kalau dinanjak kalah sama Beat mah malu kalau nanjak kalah sama Beat. CC gede doang. Badannya doang kayak kepo. Nggak kuat nanjak. Nah, cuman kebo kan emang jalannya pelan ya. Kebo emang jalannya kan pelan ya. Nggak bisa secepat kuda gitu loh. Dia kebo adu lari sama kelinci juga kalah kebo. Emang tanjakannya sih dari arah Cibodas mau ke Puncak Pas tuh emang panjang ya, nanjak terus tuh. Soalnya titik puncak nanjaknya tuh kalau nggak salah ya di Puncak Pas itu di Ataun kalau nggak salah ya. Jadi setelah Ataun kan dia turun juga tuh, turun lagi kan. Wah, dingin bro, udah dingin di sini coy. Wow. Berarti di sini juga cuman masih gerimis-gerimis aja, belum hujan gitu, belum hujan gede. Biasanya jam segini nih udah hujan loh, bener. Jam 4 ini. Jam 15.53. Jam 4. Wah, udara dinginnya sudah menusuk ke dalam jas hujan. Kita ambil kanan dulu, nyari dulu. Oke. Di sini sekarang banyak fotografer jalanan loh guys. Puncak Pas. Puncak Pas. Kita belok kiri. Nih, kayak di depan ini kan baru-baru nih warung-warungnya nih. Apa tadinya pindahan dari Warpat ya? Pindahnya ke situ. Warpat kan digusur, terus pindah ke sana yang masuk perbatasan Cianjur. Ini ke perbatasan Cianjur nih. Sini Bogor ya. Nah, bikin warung lagi di daerah sana. Geser doang. Tapi yang jualan pakai motor, pakai mobil pinggir jalan mah banyak, guys. Wah, di sini matahari malah keluar tuh, sunset tuh. Ya, mudah-mudahan nggak hujan lah ya. Biar enak kita pulangnya. Nanti pulangnya gue nggak lewat Puncak 2 lagi, gue mau lewat jalan yang lain. Wah, Asep Strawberry nih sekarang buka nih ternyata. Lewat Asep Strawberry. Nah, yang parkiran Rindu Alam sekarang parkirannya buat parkir doang, nggak ada tempat makan ya, warung-warung doang. Syahdu banget lewat sini ya. Ini ke kanan ke Telaga Warna nih. Belum pernah masuk sana lagi.
Cuman udah sering lihat reviewnya teman-teman di YouTube juga. Belum ada kepengenan masuk sana lagi. Jadi sering-sering gua lap ininya ya, lensa kameranya, takutnya ada air. Gua kan dari tadi kan masih gerimis juga. Syahdu banget bro, puncak bener-bener dah. Ini masya Allah banget ini, bersyukur banget hari ini sore nggak pas banget ketemu hujan ya. Soalnya kemarin itu hujannya masya Allah, sampai pada banjir di mana-mana, beneran dah. Gua pernah parkir di luar liar yang kayak gini nih. Pernah separah-parahnya gue dimintain 20.000 sampai 35. Itu udah gue kapok lah. Habis itu gue mendingan berhenti di resto sekalian daripada gue berhenti di pinggir jalan kayak gini, atau naik ke parkirannya Ataun sekalian. Di situ parkirannya pakai karcis. Jadi ada hitungan jamnya. Kalau yang di luar ini mau sebentar lama, udah pukul rata ya. Kalau nggak 20, 35 udah gitu ya udah. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang, dulu kayak gitu tuh masa lalu lah. Terasering kebun tehnya berasa banget coy, mantaps. Ini bisa tembus arah balik juga tuh dari Ataun tuh, cuma gue belum pernah nyoba. Kapan-kapan. Jalan puncak weekday, hari biasa, sesahdu ini bro, gila. Syahdu bener kalau jalan hari biasa ya. Belum ketemu pas jam macet. Jadi masih jalan masih lowong kayak gini. Terus ketemu sunset. Wah, gila, gak ada obat, bro. Ketemu sunset, bro. Gunungnya kelihatan tuh. Masya Allah banget, cerah ya. Walaupun ada rintik-rintik gerimis, tapi mataharinya keluar. Riung Gunung. Jembatan Riung Gunung. Awas. Bahaya banget ini. Barriernya pada ke tengah. Masya Allah, keren bro, keren. Mantep coy. Kayak gini, gila banget. Gunung Mas. Wow. Berarti nggak jauh lagi nih, di depan rest area. Ini Gunung Mas nih. Kita belok kiri. Belok kiri bro. Rest area Gunung Mas. Oke. Di sini enaknya dia udah pakai karcis nih, jadi nggak ditembak-tembak harganya. Cus, sampai goyang. Tuh, dapat karcis. Taruh sini dulu dah. Tinggal cari tempat mau ngeres di mana ya. Kita muter-muter dulu deh. Di sini tempat mainan anaknya pada dibongkarin ini. Kenapa ya? Padahal anak gue sering banget main di sini nih. Anak gue sering main di sini. Kenapa dibongkar ya? Mau diganti apa? Nggak laku kayaknya ya. Ini kita naik ke atas nih. Naik ke atas. Pilihannya banyak guys. Di sini tuh pilihan makanannya banyak. Jadi teman-teman mau makan berat bisa, mau cuman jajan-jajan juga, cuman ngopi gitu bisa. Pilihannya banyak.
Dan kalau bisa ya saran gue sih jangan pilih yang di depan-depan nih. Soalnya yang di belakang-belakang juga ternyata masih banyak guys. Yang di belakang-belakang tuh banyak. Jadi teman-teman coba-cobain lah yang arah-arah ke belakang tuh. Yang arah ke belakang cobain juga. Jadi biar merata jajannya. Jadi nggak cuma di depan doang. Kasihan yang di belakang juga banyak sebenarnya yang jualan. Kayak gini tuh. Yang jualan di belakang juga banyak. Nih, ini di belakang tempat parkir mobil nih, parkir mobil. Kadang-kadang juga pada camping di sini nih teman-teman nih. Jadi gue pernah camping di rest area sini nih, bukan camping ya, tidur tapi di dalam mobil. Tidur di dalam mobil di area sini. Banyak banget yang pada tidur malam-malam di sini, pagi-pagi pada makan bubur gitu. Wah, gokil. Pada jalan-jalan di daerah sini pagi-pagi, nggak kebayang, mantep banget bro. Cobain dah. Ini kita muter dulu. Tuh, karena yang di belakang pada males ke belakang, pengunjungnya yang di belakang pada tutup tuh. Makanya mainnya ke belakang-belakang juga biar rata, yang jualan pada laku. Udah gitu di sini kan apa namanya, toilet juga di sini juga banyak, bersih ya kan. Bernongkrong di mana ya, gue nongkrong di mana ini ya. Jadi berhenti di depan apa nih, biasanya di sini ada live musik nih. Di depan sini biasanya ada live musik. Ngopi with view. Gila bro. Gunungnya kelihatan dari sini. Karena mungkin di sini habis hujan kayaknya, habis hujan. Jadi gunungnya kelihatan. Ini di belakang rest area bro. Ini belakang rest area persis ini. Ada view gunung cantik kayak gini coba. Ini biasanya di sini ada live musik nih, ada live musik. Itu arah keluar ke depan tuh. Gue mampir di sini, cari yang sepi aja. Cari warung yang sepi biar kebagian rezekinya. Tuh, viewnya kayak gini bro, gila, bersih banget, clear banget, mantep. Kita coba naik. Di sini kelihatan apa aja. Ini biasanya di sini ada live musik nih, ada yang konser biasa di sini nih. Nih, ya meleng dikit gunungnya hilang, ketutup kabut noh, udah nggak kelihatan gunung. Wow, cuman sana masih kelihatan tuh, sana masih kelihatan. Wow, cakep ya. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalnya ke rest area nih di sini kok kayak apa ya? Bangunannya kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak di Sumatera. Rumah-rumah di Sumatera kan modelnya kayak gini nih, ya, lancip-lancip ya. Cakep banget view-nya. Ngopi with view. Dapat sunset, gokil, mantep banget guys. Gua ngeres di sana tuh, di warung itu, warung apa namanya? Tadi kebenaran lagi sepi. Jos, mantep banget. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Perjalanan saya dari Cikarang ke Gunung Mas Puncak. Yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya aturkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mau pulang lewat mana, nanti disimak video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.